Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah jalur sepi di Pantura Barat, Jawa Tengah, terletak sebuah perkampungan kecil bernama Dukuh Sasem. Dari luar, desa ini tampak biasa saja. Hamparan sawah hijau membentang luas, jalan desa berdebu dilalui pedati dan sepeda motor tua, serta suara gamelan kadang terdengar dari hajatan warga. Namun di balik ketenangan itu, Dukuh Sasem menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar padam. Kisah tentang arwah penasaran yang bersemayam di kebun bambu tua di tepi desa. Bayangkan, di tengah malam ketika jalan Pantura sudah sunyi, hanya suara truk melintas jauh. Ada satu suara lain yang menggema lirih dari dalam gelap. "Pak, nasi gorengnya satu." Suara itu tidak berasal dari manusia biasa, melainkan dari sesuatu yang tidak lagi hidup. Warga Dukuh Sasem percaya, tempat mereka bukan sekadar kampung kecil di pesisir utara Jawa, melainkan panggung di mana dunia gaib dan dunia nyata bertemu. Dan di pusat kisah ini, ada seorang pedagang nasi goreng keliling bernama Pak Nanang, yang tanpa sadar menjadi jembatan antara arwah yang tersesat dan manusia yang masih hidup. Malam-malam di Dukuh Sasem tak lagi sekadar malam. Setiap desir angin bambu bisa menjadi tanda. Setiap aroma nasi goreng bisa berarti panggilan dari dunia lain. Dan sejak itu, nama Dukuh Sasem tak hanya dikenal sebagai desa di Pantura, tapi juga sebagai tempat lahirnya legenda yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya. Di sebuah dukuh kecil bernama Dukuh Sasem, ada seorang pedagang nasi goreng keliling bernama Pak Nanang. Setiap malam, sekitar pukul 9 hingga 12 malam, ia mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit. Orang-orang dukuh mengenalnya sebagai pedagang yang ramah dan murah senyum. Namun, belakangan ini, warga mulai mendengar cerita aneh dari mulut Pak Nanang. Malam itu, seperti biasa, Pak Nanang melintasi gang belakang dekat kebun bambu, tempat yang jarang dilewati orang karena gelap dan sepi. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik semak-semak. Saat dia berhenti untuk istirahat, terdengar suara perempuan memanggil lirih dari dalam kegelapan. "Pak, nasi gorengnya satu," ucap perempuan itu. Pak Nanang kaget. Ia melihat ke sekitar, tapi tak ada siapa-siapa. Karena sudah biasa menerima pesanan dari balik pintu atau jendela gelap, ia pun membuatkan satu porsi dan meletakkannya di atas batu besar. Tak lama, saat dia kembali menoleh, piring nasi goreng itu sudah kosong, tapi tak ada jejak siapapun. Malam berikutnya, suara itu muncul lagi, selalu dari tempat yang berbeda. Kadang dari balik pohon, kadang dari belakang gerobaknya. Namun ada satu kejadian yang membuat Pak Nanang mulai ketakutan. Saat dia sedang memasak, tiba-tiba suara tawa perempuan melengking terdengar tepat di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi bayangan putih dengan rambut panjang terlihat sekilas melintas di kaca gerobaknya. Sejak saat itu, nasi goreng miliknya selalu basi di pagi hari, walaupun baru dimasak malam itu. Minyak goreng di wajan pun kadang menghitam seperti terbakar. Pak Nanang pun bercerita kepada warga. Seorang sesepuh dukuh, Mbah Karto, berkata dengan suara pelan, "Jangan-jangan itu si Ratna." Ratna adalah seorang perempuan cantik yang dulu tinggal di Dukuh Sasem, tapi ia tewas tertabrak mobil ketika sedang membeli nasi goreng di pinggir jalan, tengah malam. Arwahnya diyakini belum tenang. Mbah Karto menyarankan agar Pak Nanang meletakkan satu piring nasi goreng di bawah pohon beringin dekat kebun bambu setiap malam Jumat, lengkap dengan bacaan doa dan bunga melati. Setelah mengikuti saran itu, suara-suara aneh mulai menghilang. Namun, setiap malam Jumat, piring yang ia letakkan selalu kosong esok paginya, dan ada setangkai melati segar tertinggal di atas batu. Sejak kejadian itu, hidup Pak Nanang tak lagi sama. Meski suara-suara aneh telah mereda setelah ia mengikuti nasihat Mbah Karto, tetap saja ada sesuatu yang menghantui hatinya. Setiap kali ia mendorong gerobak melewati kebun bambu, bulu kuduknya berdiri. Angin malam terasa lebih dingin, dan kadang, dari sela batang bambu yang bergoyang,
ia melihat bayangan putih melintas sekejap. Warga Duku Sasem pun ikut merasakan keanehan. Ada anak-anak yang mengaku melihat perempuan berambut panjang duduk di bawah pohon beringin sambil menunduk. Ada pula seorang pemuda yang pulang larut malam, mendengar suara sendok beradu dengan piring, seakan seseorang sedang makan nasi goreng di kegelapan. Namun semua itu dianggap sebagai bisikan gaib belaka. Warga memilih diam, tak ingin memperbesar cerita. Hanya Mbah Karto yang selalu mengingatkan, jangan macam-macam dengan kebun bambu itu. Ada yang masih menunggu di sana. Suatu malam Jumat, seperti biasa, Pak Nanang menyiapkan satu piring nasi goreng lengkap dengan taburan bawang goreng, irisan timun, serta bunga melati yang diletakkan di sisi piring. Ia berjalan pelan menuju pohon beringin di tepi kebun bambu. Bulan malam itu bulat sempurna, menyorot jalan setapak berpasir dengan cahaya pucat keperakan. Sesampainya di sana, ia menaruh piring di atas batu besar. Ia berdoa lirih, sebagaimana diajarkan Mbah Karto. Angin berhembus pelan, membuat daun bambu berdesir. Namun kali ini, ada yang berbeda. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pak Nanang menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak keras. Ia buru-buru kembali ke gerobak. Saat ia menoleh sekali lagi sebelum pergi, ia terperangah. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat sosok perempuan berbaju putih duduk bersila di depan piring nasi goreng itu. Rambutnya panjang menutupi wajah, bahunya berguncang seakan ia sedang menangis atau tertawa. Pak Nanang berlari secepat mungkin, meninggalkan gerobak dan tak menoleh lagi. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak Pak Nanang terparkir begitu saja di dekat pos ronda. Nasi, telur, dan bumbu-bumbu masih utuh. Hanya minyak goreng yang berubah hitam pekat seperti habis terbakar. Pak Nanang sendiri terlihat pucat. Matanya sayu, seolah tak tidur semalaman. Cerita itu cepat menyebar. Banyak warga yang penasaran, ada pula yang ketakutan. Sebagian pemuda malah berani-berani menantang, ingin membuktikan kebenaran cerita itu. Kalau memang benar ada hantu perempuan itu, biar aku yang lihat langsung, kata Joko, seorang pemuda nekat yang terkenal pemberani di Dukuh. Mbah Karto melarang, tapi Joko tak peduli. Malam itu ia bersembunyi di balik rumpun bambu, menunggu Pak Nanang meletakkan sesajen. Tepat tengah malam, dari tempat persembunyiannya, Joko melihat Pak Nanang datang membawa piring nasi goreng. Setelah doa singkat, Pak Nanang pergi, meninggalkan piring di atas batu. Joko menahan napas, matanya awas. Beberapa menit hening, hanya suara serangga malam dan desir angin. Tapi lalu, dari kegelapan, sosok putih perlahan muncul. Rambutnya panjang terurai, bajunya lusuh, wajahnya pucat pasi. Sosok itu berjalan pelan mendekati batu besar, lalu duduk. Tangannya yang pucat mulai menyendok nasi goreng, memasukkannya ke mulut. Joko hampir berteriak, tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku. Sosok itu menoleh ke arahnya. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya melebar tak wajar. Mau ikut makan, Joko? Suara lirihnya menggema di telinga. Sekejap, Joko pingsan keesokan harinya. Warga menemukan Joko tergolek di dekat kebun bambu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar tanpa suara. Butuh beberapa hari sebelum ia bisa bicara. Dan saat itulah ia bercerita tentang apa yang ia lihat. Mbah Karto menghela napas panjang. Itu benar Ratna. Arwahnya masih lapar. Dulu ia meninggal saat sedang menunggu nasi goreng di pinggir jalan. Sejak itu, rohnya selalu mencari nasi goreng yang tak pernah sempat ia nikmati dengan tenang. Sejak mendengar itu, warga Duku Sasem makin takut melewati kebun bambu saat malam. Bahkan anak-anak dilarang bermain di dekat pohon beringin. Hanya Pak Nanang yang tetap setia menaruh piring nasi goreng setiap malam Jumat. Suatu malam, setelah menaruh piring di bawah pohon, Pak Nanang kembali ke rumah. Namun menjelang subuh, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya ada setangkai melati segar tergeletak di lantai. Kejadian itu berulang 3 malam berturut-turut. Hingga akhirnya, pada malam keempat, Pak Nanang bermimpi. Dalam mimpinya, Ratna datang padanya.
Wajahnya lebih tenang, tak seseram biasanya. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Pak Nanang. Kini aku bisa pergi dengan tenang." Esok harinya, saat Pak Nanang meletakkan piring di bawah pohon beringin, untuk pertama kalinya nasi goreng itu tetap utuh hingga pagi, dan bunga melati tak lagi ada. Sejak saat itu, gang kebun bambu kembali tenang. Tak ada lagi suara tawa atau bisikan lirih di malam hari. Namun, warga Duku Sasem tetap percaya, setiap kali tercium aroma nasi goreng di tengah malam tanpa alasan, itu adalah tanda bahwa arwah Ratna sedang lewat, hanya sekadar mengingat masa terakhirnya di dunia. Pak Nanang sendiri masih berjualan seperti biasa. Meski wajahnya tampak lebih tua dari usianya, ia tetap ramah melayani pelanggan. Hanya saja, setiap kali seseorang memesan nasi goreng di dekat kebun bambu, ia selalu berpesan, "Kalau makan, habiskanlah. Jangan sampai menyisakan." Dan entah mengapa, kata-kata itu selalu membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri. Walaupun Ratna sempat muncul dalam mimpi Pak Nanang dengan wajah tenang, nyatanya ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu setelah kejadian melati terakhir, warga Duku Sasem kembali diguncang peristiwa ganjil. Mula-mula, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sarinem mengaku mendengar suara mangkuk jatuh di dapurnya tengah malam. Saat diperiksa, dapurnya kosong. Namun di atas meja ada sepiring nasi goreng, panas, berasap, dengan aroma sama persis seperti nasi goreng buatan Pak Nanang. Padahal ia yakin tak pernah memasak malam itu. Kejadian serupa menimpa keluarga lain. Ada yang mendapati aroma nasi goreng menyeruak di ruang tamu, padahal tak ada makanan sama sekali. Bahkan ada seorang anak kecil yang menangis ketakutan karena melihat perempuan berambut panjang menyodorkan piring kepadanya di kamar. Warga panik. Mereka menduga arwah Ratna belum benar-benar pergi. Di balai dukuh, warga berkumpul. Lampu teplok bergoyang, menciptakan bayangan panjang di dinding. Semua menatap ke arah Mbah Karto, sesepuh yang dianggap paling mengerti soal dunia gaib. Mbah Karto menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Ratna bukan hanya meninggal karena tertabrak mobil. Ada kisah yang selama ini disembunyikan." Semua terdiam, menanti lanjutan cerita. Dulu, sebelum meninggal, Ratna dikenal sering menunggu di pinggir jalan malam-malam. Katanya, ia bukan hanya lapar, tapi juga sedang menunggu seseorang. Ada janji yang tak pernah ditepati. Arwah yang mati dengan janji terputus, tak akan mudah pergi. Pak Nanang tercekat mendengarnya. Ia teringat bahwa dalam mimpinya, Ratna memang sempat berbisik sesuatu yang tak ia pahami, seakan ada pesan yang belum tersampaikan. Para pemuda Duku Sasem memutuskan untuk berjaga malam di sekitar kebun bambu. Mereka membawa obor, kentongan, dan keberanian setengah hati. Joko, yang sebelumnya pernah pingsan, ikut serta meski wajahnya masih menyimpan trauma. Malam itu sunyi, angin berdesir di antara bambu, membawa suara-suara samar. Sesekali terdengar seperti orang berjalan, namun saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Sekitar pukul 1 dini hari, suara piring beradu sendok terdengar jelas. Semua menoleh serempak ke arah pohon beringin. Di sana, terlihat meja kayu reot yang entah dari mana datangnya, lengkap dengan piring-piring berisi nasi goreng panas mengepul. Sosok Ratna duduk di kursi, menyendok perlahan, menatap para pemuda dengan senyum mengerikan. Tiba-tiba, semua obor padam bersamaan. Kegelapan menelan mereka. Tawa Ratna menggema, panjang, melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Para pemuda lari tunggang langgang, meninggalkan kentongan dan barang-barang mereka. Sejak itu, tak ada lagi yang berani ronda di sekitar kebun bambu. Beberapa hari kemudian, Pak Nanang terbangun oleh ketukan keras di pintu. Saat dibuka, berdirilah seorang laki-laki tua yang asing. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh. "Sampean ini Pak Nanang?" tanya laki-laki itu dengan suara parau. Pak Nanang mengangguk. "Aku Pak Wiryo, ayah Ratna." Pak Nanang kaget. Selama ini ia tak pernah tahu banyak soal keluarga Ratna. Warga bilang keluarganya pindah setelah kejadian kecelakaan itu. Pak Wiryo kemudian bercerita, malam sebelum meninggal,
Ratna memang menunggu seseorang. Ia menunggu kekasihnya, seorang pemuda perantau yang berjanji datang membawakan nasi goreng kesukaannya. Namun, pemuda itu tak pernah datang. Dan saat Ratna hendak membeli nasi goreng sendiri, tragedi itu terjadi. Arwah Ratna belum tenang karena menunggu janji yang tak pernah dipenuhi, kata Pak Wiryo lirih. Hanya ada satu cara, penuhi janjinya. Buatkan nasi goreng sebagaimana ia inginkan, lalu letakkan di tempat ia biasa menunggu. Mbah Karto, Pak Nanang, dan beberapa warga sepakat mencoba saran itu. Malam Jumat berikutnya, mereka berkumpul di jalan tempat Ratna dahulu tertabrak. Pak Nanang memasak nasi goreng dengan penuh ketelitian. Ia menambahkan telur dadar, irisan ayam, dan bawang goreng, persis seperti permintaan terakhir Ratna yang pernah diceritakan Pak Wiryo. Saat piring itu diletakkan di tanah, mereka membaca doa bersama, awalnya hening. Lalu, samar-samar, terlihat sosok Ratna berjalan dari arah kebun bambu. Wajahnya pucat, namun kali ini tak seseram biasanya. Ia duduk di samping piring itu, lalu menyendok perlahan. Air matanya menetes. Selesai makan, ia berdiri, menatap Pak Nanang dan semua warga. Senyumnya lembut, berbeda dari biasanya. "Terima kasih, janji sudah ditepati," ucapnya pelan. Lalu perlahan, sosoknya memudar, hilang bersama semilir angin malam. Sejak malam itu, gangguan besar di Duku Sasem mereda. Tak ada lagi tawa melengking, tak ada lagi nasi goreng gaib di rumah warga. Semua mulai lega, namun tetap saja ada hal-hal kecil yang masih terasa janggal. Kadang-kadang, saat Pak Nanang memasak nasi goreng, tiba-tiba ada satu piring lebih banyak dari yang ia hitung. Kadang minyak goreng di wajan mengeluarkan aroma melati samar. Dan ada pula cerita dari tukang ojek yang melintas larut malam. Ia bersumpah pernah melihat seorang perempuan cantik duduk di pinggir jalan, tersenyum, seakan menunggu seseorang. Mungkin Ratna sudah pergi, atau mungkin ia hanya berpindah, dari marah menjadi rindu. Pak Nanang tetap melanjutkan hidupnya, berjualan setiap malam. Namun ia tak pernah lagi lewat kebun bambu seorang diri. Di rumah, ia selalu menyimpan setangkai melati di dapur, sebagai tanda penghormatan. Warga Duku Sasem pun sepakat, setiap tahun, pada malam Jumat Kliwon, mereka akan mengadakan selametan, membuat nasi goreng dan meletakkannya di dekat pohon beringin. Sebagai bentuk doa, sekaligus pengingat bahwa ada janji yang tak boleh diabaikan. Dan sampai hari ini, jika kau berjalan melewati Duku Sasem larut malam, lalu tiba-tiba mencium aroma nasi goreng bercampur wangi melati, jangan menoleh sembarangan. Karena bisa jadi, ada yang masih duduk di sana, tersenyum, menunggu janji lain yang belum ditepati. Sejak ritual penepatan janji untuk Ratna, suasana Duku Sasem memang agak mereda. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, kabar beredar bahwa seorang pemuda desa bernama Adi ditemukan pingsan di dekat kebun bambu dengan wajah pucat pasi dan mulut berbau nasi goreng basi. Warga panik lagi. Mereka mulai berbisik-bisik. Apakah Ratna benar-benar sudah pergi? Di tengah kekacauan itu, muncullah Pak Kades Slamet Sutrisno, kepala Duku Sasem. Beliau dikenal sebagai sosok berwibawa, berusia 50-an, dengan sorot mata tajam dan suara berat yang penuh ketegasan. Tidak seperti kebanyakan warga yang cenderung percaya penuh pada hal-hal gaib, Pak Kades Slamet cenderung rasional. Namun, ia juga cukup bijak untuk tidak meremehkan cerita rakyat yang mengakar di desanya. Malam itu, Pak Kades Slamet mengumpulkan warga di balai dukuh. Lampu petromax digantung di tengah ruangan, mengusir sedikit demi sedikit bayangan gelap yang menempel di dinding bambu. "Saudara-saudara," ujar Pak Kades Slamet dengan suara mantap, "kita tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai desa kita. Saya percaya, apapun yang terjadi di Duku Sasem, ada cara untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin." Namun sebelum ia melanjutkan, Mbah Karto mengangkat tangan. "Pak Kades, arwah Ratna itu bukan cerita belaka. Banyak warga sudah melihatnya. Kalau kita abaikan, ia akan semakin kuat." Pak Kades Slamet menatap dalam. "Saya tidak menolak adanya dunia gaib, Mbah.
tapi kita perlu cara yang tepat. Jangan hanya dengan rasa takut. Kita harus mencari akar masalahnya. Semua warga hening. Pak Nanang yang duduk di sudut balai hanya bisa menunduk. Ia merasa semua ini bermula darinya. Pak Kades Slamet Sutrisno memutuskan untuk turun langsung. Malam berikutnya, ia mendatangi kebun bambu ditemani 2 perangkat desa. Mereka membawa senter besar, berbeda dengan warga yang biasanya hanya berbekal obor. Sesampainya di pohon beringin, suasana terasa menekan. Angin berembus pelan, membawa aroma melati. Di atas batu besar, tanpa ada yang menaruhnya, tampak sepiring nasi goreng mengepul. "Ini, siapa yang taruh?" tanya salah satu perangkat desa. Belum sempat dijawab, terdengar suara tawa lirih dari arah bambu. Bayangan putih melintas cepat. Senter mereka berkedip-kedip, lalu padam bersamaan. Pak Kades Slamet tetap berdiri tegak. "Ratna," serunya lantang, "kalau benar kau masih ada di sini, tunjukkan dirimu. Apa yang kau inginkan?" Dari kegelapan, suara perempuan terdengar lirih. Janji sudah ditepati, tapi masih ada yang belum selesai. Seketika, udara jadi semakin dingin. Salah satu perangkat desa jatuh terduduk sambil gemetar. Namun Pak Kades Slamet hanya mengepalkan tangan, menahan rasa takut yang merambati tubuhnya. Keesokan harinya, Pak Kades Slamet memanggil Pak Wiryo, ayah Ratna, untuk berbicara empat mata. Dari pembicaraan itu, sebuah rahasia lama terkuak. Ternyata, Ratna bukan hanya meninggal karena menunggu kekasihnya. Ada kisah lain. Ia juga menjadi korban fitnah dan iri hati. Waktu itu, beberapa pemuda desa tak suka melihat Ratna sering mendapat perhatian karena kecantikannya. Malam saat ia meninggal, ada yang sengaja menakut-nakutinya di jalan. Dalam kepanikan, Ratna berlari menyeberang, lalu tertabrak mobil. "Arwah anakku tidak hanya lapar, ia juga terluka. Ia menunggu keadilan," kata Pak Wiryo dengan mata berkaca-kaca. Pak Kades Slamet mengangguk pelan. Kini ia mengerti mengapa arwah Ratna belum tenang sepenuhnya. Pak Kades Slamet kemudian mengumumkan rencananya. Duku Sasem akan mengadakan selametan besar. Tidak hanya untuk menenangkan Ratna, tapi juga untuk membersihkan seluruh desa dari energi buruk. Kalau benar Ratna jadi korban fitnah, maka kita harus minta maaf secara bersama-sama. Kita harus jujur mengakui kesalahan masa lalu, agar arwahnya bisa benar-benar tenang, ucap Pak Kades. Warga menyetujuinya, meski dengan wajah cemas. Mbah Karto diminta memimpin doa. Pak Nanang menyiapkan nasi goreng dalam jumlah besar sebagai sajian utama. Semua warga membawa tumpeng, jajanan pasar, dan bunga melati untuk diletakkan di bawah pohon beringin. Malam Jumat Kliwon itu, seluruh warga berkumpul di kebun bambu. Obor dipasang di sepanjang jalan. Gamelan kecil dipukul pelan mengiringi suasana hening. Aroma dupa bercampur dengan wangi nasi goreng yang mengepul dari puluhan piring. Pak Kades Slamet berdiri di depan, mengenakan beskap hitam. Suaranya tegas ketika membuka acara. "Malam ini, kita warga Duku Sasem memohon ampun, meminta maaf, dan menyerahkan segala yang belum selesai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga arwah Ratna mendapat tempat terbaik." Mbah Karto kemudian melantunkan doa dengan bahasa Jawa halus, panjang dan penuh makna. Warga menunduk, beberapa meneteskan air mata. Saat doa mencapai puncak, angin mendadak berembus kencang. Api obor bergoyang-goyang. Dari arah pohon beringin, sosok Ratna muncul perlahan. Wajahnya kali ini jelas terlihat, cantik, namun muram. Semua warga terdiam. Ada yang gemetar ketakutan. Pak Kades Slamet maju selangkah. "Ratna, atas nama seluruh warga Duku Sasem, kami meminta maaf. Kami tahu engkau terluka karena perbuatan manusia. Malam ini, biarlah nasi goreng ini menjadi tanda bahwa engkau tidak lagi sendirian. Pergilah dengan tenang." Ratna menatap semua warga, lalu menunduk. Air mata menetes di pipinya. Ia menyentuh salah satu piring nasi goreng, lalu berkata lirih, "Akhirnya, aku diterima." Perlahan, tubuhnya memudar, hilang bersama hembusan angin malam.
obor kembali menyala stabil. Suasana kembali normal. Sejak malam itu, gangguan besar di Duku Sasem benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi nasi goreng misterius. Warga kembali beraktivitas tanpa dihantui rasa takut. Pak Nanang bisa berjualan dengan tenang. Meski setiap malam Jumat Kliwon ia tetap menaruh sepiring nasi goreng di bawah pohon beringin sebagai bentuk penghormatan. Pak Kades Slamet Sutrisno pun dipuji warga karena kebijakannya. Ia berhasil menuntun desa melewati masa kelam, bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu. Namun, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Beberapa bulan setelah Slametan, seorang pendatang yang lewat Duku Sasem larut malam bersumpah melihat perempuan berambut panjang duduk di bel desa, tersenyum lembut sambil memegang setangkai melati. Apakah itu Ratna yang berpamitan? Atau hanya bayangan dari masa lalu? Tak ada yang tahu. Pak Kades Slamet Sutrisno sering mengingatkan warga di setiap pertemuan desa. Jangan biarkan janji yang tak ditepati. Jangan biarkan fitnah merusak kehidupan orang lain. Karena luka yang ditinggalkan bisa lebih panjang dari umur kita sendiri. Sejak saat itu, Duku Sasem bukan hanya dikenal dengan kebun bambunya, tapi juga dengan legenda Ratna dan nasi goreng malam hari, sebuah cerita yang mengingatkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan doa bersama adalah kunci kedamaian. Dan meski arwah Ratna diyakini sudah pergi, setiap aroma nasi goreng yang tercium di tengah malam tetap membuat warga saling pandang dengan wajah tegang. Karena siapa tahu, Ratna hanya sedang mampir sebentar, menengok desa yang dulu pernah menjadi rumahnya. Setelah Slametan besar yang dipimpin Pak Kades Slamet Sutrisno, warga Duku Sasem merasakan perubahan yang nyata. Malam-malam yang biasanya terasa mencekam kini lebih tenang. Tidak ada lagi suara tawa melengking. Tidak ada lagi bayangan putih yang menampakkan diri di kaca gerobak Pak Nanang. Bahkan kebun bambu yang dulu dikenal angker, perlahan kembali menjadi tempat biasa. Anak-anak mulai berani bermain di sekitar situ pada siang hari, meski tetap diawasi orang tua. Para petani juga lebih nyaman melewati jalan setapak yang memotong kebun bambu untuk menuju sawah. Suasana duku terasa lebih terang, bukan hanya oleh cahaya lampu, tapi juga oleh rasa lega di hati warganya. Pak Nanang yang selama berbulan-bulan dihantui rasa bersalah, kini bisa bernapas lega. Setiap malam ia kembali mendorong gerobaknya dengan semangat, menyusuri gang sempit sambil menyapa warga yang sudah rindu dengan keramahannya. Nasi goreng Pak Nanang sudah enak lagi, gak bau aneh seperti dulu, canda seorang pemuda sambil tertawa. Pak Nanang hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu, perjuangan untuk mengantarkan Ratna menuju ketenangan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hidupnya. Sejak itu, ia selalu menaruh sepiring nasi goreng di rumah, sebagai bentuk penghormatan. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengenang. Yang menarik, pengalaman mistis itu justru membuat warga Duku Sasem semakin erat. Dulu, ada banyak bisik-bisik dan perselisihan kecil di antara mereka. Namun setelah menyaksikan bagaimana fitnah masa lalu bisa meninggalkan luka panjang sampai ke alam baka, mereka jadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Setiap kali ada masalah, warga memilih menyelesaikannya di balai desa secara terbuka, dipimpin langsung oleh Pak Kades Slamet Sutrisno. Tidak ada lagi adu domba atau bisik-bisik yang bisa menyakiti orang lain. Anak-anak muda pun sering diberi nasihat oleh orang tua. Jangan main-main dengan janji, jangan menyakiti hati orang. Ingatlah Ratna. Lama-kelamaan, kisah Ratna menjadi semacam legenda desa. Diceritakan turun-temurun, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kejujuran, ketulusan, dan saling menghargai adalah pondasi hidup bersama. Pohon beringin di tepi kebun bambu yang dulu menakutkan, kini menjadi simbol kebersamaan. Setiap tahun, pada malam Jumat Kliwon, warga mengadakan Slametan di sana. Mereka membawa tumpeng, bunga melati, dan tentu saja nasi goreng. Namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah doa bersama dan rasa syukur. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, sementara para ibu sibuk menyiapkan hidangan. Para pemuda membantu memasang lampion di dahan bambu, membuat suasana malam menjadi hangat dan meriah. Pak Nanang, dengan wajah yang kini lebih tenang,
selalu diminta memasak nasi goreng utama. Ketika aroma nasi goreng mengepul di udara, semua orang teringat bahwa makanan sederhana itu pernah menjadi jembatan antara dunia manusia dan arwah yang tersesat. Di balik semua perubahan itu, peran Pak Kades Slamet Sutrisno tak bisa dilupakan. Dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, ia berhasil menuntun warga melewati masa-masa gelap. Ia tidak hanya menggunakan logika, tapi juga menghargai tradisi dan keyakinan warga. Kadang, kita butuh keberanian untuk menghadapi hal-hal gaib. Tapi lebih dari itu, kita butuh keberanian untuk menghadapi kesalahan kita sendiri, katanya dalam sebuah sambutan. Sejak itu, ia semakin dihormati sebagai pemimpin yang bukan hanya pintar mengatur pembangunan fisik, tapi juga mampu menjaga keharmonisan batin desa. Suatu malam, Pak Nanang bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Ratna muncul dengan wajah yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia tampak cantik, berseri-seri, mengenakan kebaya putih bersih. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Ratna tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Pak Nanang. Terima kasih, warga Duku Sasem. Kini aku benar-benar pulang." Kemudian ia berjalan perlahan menuju cahaya terang dan menghilang. Pak Nanang terbangun dengan air mata di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata takut, melainkan lega. Ia yakin, Ratna telah benar-benar damai. Hari-hari di Duku Sasem berjalan lebih harmonis. Sawah-sawah kembali ramai oleh canda petani. Pasar kecil kembali penuh dengan tawar-menawar. Dan malam-malam tak lagi dihiasi rasa was-was. Bahkan kebun bambu yang dulu jadi sumber teror, kini sering dijadikan tempat anak-anak muda berlatih gamelan atau sekadar berkumpul. Mereka menyalakan lampion warna-warni, menjadikannya tempat indah yang penuh kehidupan. Warga percaya, perubahan ini bukan hanya karena doa, tapi juga karena mereka telah belajar dari kesalahan. Duku Sasem kini lebih solid, lebih rukun, dan lebih berhati-hati menjaga satu sama lain. Meski Ratna telah benar-benar pergi, kisahnya tetap hidup di hati warga. Setiap kali ada pemuda yang mulai sembrono dengan ucapannya, orang tua mereka akan mengingatkan, "Ingat Ratna, jangan ulangi kesalahan masa lalu." Dan setiap kali aroma nasi goreng tercium di malam Slametan, semua warga akan menunduk sejenak, mengucapkan doa dalam hati, lalu tersenyum. Karena mereka tahu, bukan lagi ketakutan yang tersisa, melainkan kenangan akan seorang gadis yang akhirnya menemukan kedamaian berkat kebersamaan seluruh desa. Duku Sasem kini bukan lagi desa kecil yang dihantui cerita menyeramkan, tapi desa yang terkenal karena warganya yang rukun dan penuh welas asih. Dan setiap kali malam turun, lampu-lampu rumah menyala, suara cengkerik terdengar bersahutan, serta aroma nasi goreng Pak Nanang menyebar ke seluruh gang. Warga tahu, desa mereka kini benar-benar aman. Duku Sasem berubah dari desa penuh teror menjadi desa penuh kedamaian. Ratna benar-benar damai, Pak Nanang kembali tersenyum, dan Pak Kades Slamet Sutrisno dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa desanya keluar dari masa kelam. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.